Apple itu salah satu terbesarnya di Indonesia kan? Di Indonesia. Ani-ani di Indonesia coba. Udah sempat kita bahas. Punya 2. Yang 15 sama 16 dijejer. Silakan kan fuck you. Iya. Don't advertise. Iya, Gitu iya, kan. Nah itu arogansinya karena mereka segitu pedenya bahwa ya gue bigger than a nation gitu Iya, kan. iya. Kalau kayak gini kan kayak lu tuh konsumen gue doang. Apple tuh ngeliat kita kayak gitu kan. Gue belum nemu lagi orang semenyebalkan ini. Menteri Mukanya Koperasi. ngeselin ya? Iya. Gue penasaran kalau dia ngaca tiap pagi tuh kayak Figaro. Welcome back to Unfiltered. Nggak, gue kesel. Kenapa? Udah capek-capek pakai kostum. Vibes-nya masih jelek. Cancuk. Harus kayak gimana lagi ya? Harus gimana Apa lagi? kita harus telanjang? Terlalu serius salah. Iya, terlalu Kebanyakan lawak bercanda salah. Kebanyakan gimmick salah. Iya. Apa kita harus dengar katanya Ebit G. Ade? Kita mesti telanjang. Bisa dicoba. Iya, bisa ya. Viral sih pasti. Viral sih pasti. Tapi apakah itu punya net positive impact? Iya, nggak tahu gimana. Buat yang belum pernah nonton, gue Tirta. Vincent. Ya, jadi kita dari Big Alpha di mana kita akan ngebahas apa yang kita pengen kita bahas. Nah, sekarang yang lagi rame itu ini Chen. Lo dipanggil ya Kak sama Panggil negara ya? dipanggil negara ya? Dipanggil Wih, negara. gila. Gimana Gila, perasaan gila. lo dipanggil negara? Deg-degan gue. Deg-degan. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Di say hi aja. Ngobrol-ngobrol aja. Ya, dikondisikan. Dikondisikan. Jadi ini mau bridgingnya gimana sih? Nggak ada. ya? Yang lagi hot seminggu terakhir adalah Yang lagi hot itu sekarang kita lagi rame ngebahas Danantara. Dana Nusantara. Iya, Dana Nusantara. Ini kan Emang ya? lumayan Singkatan dari itu. ya. Nggak tahu apa ya. Apa Enggak, gue ngarang aja tadi. Nggak ada bahannya di sini ya? Nggak ada. Oh, ini kita impromptu ya. Impromptu aja. Lagi rame soalnya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang kayaknya pemerintahannya Prabowo itu lagi bikin satu SWF. Padahal kita udah ada SWF ya. Udah ada. Udah ada Indonesian Authority, tapi sekarang bikin Investment baru. Authority. Kita bikin baru itu namanya Danantara. Nah, konsepnya ini gue agak rancu ya. Apa sih bedanya sama INA yang udah ada? Iya, INA itu kan dibuat tahun 2021. Ya. Kayaknya pengennya seperti negara lain punya SWF gede ya. Kalau yang paling gede itu katanya di dunia adalah dana pensiunnya Norway. Nilai dana kelolaannya sampai 1,5 triliun dolar. Gitu. Itu dari mereka dapatnya itu dari surplus migas ya. Migasnya kan Norway natural Start resource-nya Oil gede ya. banget itu. Nah, negara kita start small, 5 billion aja. Jadi waktu bikin INA, chip in 5 billion dollar. 5 billion dollar habis itu, tapi beda nih. Kalau yang lu bilang katanya typical SWF itu kan sepertinya dia mengelola dana surplus negara. Iya. Diinvest kemana-mana gitu ya, kayak Temasek juga gitu kan. Nah, tapi kalau INA ini dia non-typical SWF karena dia mencari dana dari asing juga. Jadi orang bisa chip in ke INA kan? Betul, kayak waktu di tol Trans Sumatera tuh, Iya, mereka menggait investor dari Belanda, dari Abu Dhabi. Tapi gue kurang tahu sih portfolio INA apa aja sekarang ya? Itu tol Sumatera. Pokoknya sekarang AUM-nya itu udah sampai 10 billion. Jadi dalam waktu 2 tahun lebih ya, itu udah doubling the size. Tapi dengan tentunya masuk dana dari luar juga. Dari luar juga, Iya, tapi iya, dana kelolanya kayak gitu. Dan ini diprediksikan katanya si Danantara ini akan menggait 7 BUMN terbesar. Bank yang 3 itu pasti ya. Jadi jauh lebih besar juga ya dari INA. Terus ada Pertamina, ada PLN, Telkom mungkin. Telkom, Iya, betul. Dan estimasi total dana kelolaannya begitu mereka nanti masuk itu katanya sampai 600 billion. Dan targetnya si Danantara ini akan menjadi SWF nomor 4 ya. Iya. Terbesar di dengan dunia. hampir 1 triliun dana kelolaan gitu. Agak gila sih, maksudnya kita harus akui ya, kita agak telat ya untuk dibikin SWF ya, di mana Singapura tuh dari tahun 70-an kan, Temasek, GIC, ya kan. Indonesia tuh baru 2021 dan size-nya juga masih kecil banget gitu. Jadi gue pengen melihat sih gebrakan si Danantara ini akan kayak gimana gitu. Apakah nanti kita akan meniru SWF di luar negeri di mana kita beli aset dari luar gitu kan, beli saham Twitter, beli saham Facebook, Meta, Google gitu. Atau malah duitnya diinvestasikan di dalam negeri gitu. Kayaknya sih ngelihat rencana untuk ngegabungin 7 BUMN lainnya.
kayaknya justru akan mencoba untuk narik investor masuk supaya bisa chip in ke dalam dana kelolaannya itu gitu ya. Jadi emang tujuannya untuk sebagai salah satu sumber financing juga. Sumber financing gitu kan. Tapi itu kan ya BUMN ini agak tricky ya, karena kan kayak dia mengelola hajat hidup orang banyak gitu kan. Dan harusnya itu katanya dikuasai sama negara. Pasal 33. Pasal 33 gitu. Nah, itu nanti gimana ya kalau ada sekarang belum kelihatan sih ya gimana mekanisme si Danantara itu. Rencananya kan mau disahkan hari ini tuh waktu kita syuting. Hari ini? Tapi nggak jadi, diundurin karena Prabowo lagi di luar negeri. Oh, nggak bisa online. Nggak bisa pakai Zoom. Nggak bisa pakai Zoom aja biar efektif gitu ya. Iya, ya udahlah kita tunggu aja nih Danantara gimana. Nah, lanjutnya tentang investasi Indonesia itu sekarang yang lagi rame juga drama Apple di Indonesia. Drama. Lu kan pengguna Apple kan? Loyal kan? Betul, lumayan. Lu dari HP lu yang muter itu, gue inget banget HP lu muter yang murah betul. itu. Langsung Apple. BlackBerry sempat nggak? Tidak pernah punya BlackBerry. Iya, sama gue juga. Iya, gue nggak ada. Karena loncat dari HP Siemens kan? Siemens, HP lu Siemens Motorola. Aduh. Kalau kalian tahu HP Vincent zaman dulu ya bisa dimunculin nggak ya ntar yang Motorola V70. Yang di sweep gitu. Iya. Alay banget lah pokoknya. Terus bunyinya Power Ranger lagi. Iya, mas sama. Iya. Dan lalu langsung ke Apple gitu. Sekarang Apple lu 11. Udah dari 2020. Udah telat ya, udah ada 5 seri. Sekarang udah mau 16 mau di-ban lagi. Iya. Jadi emang sekarang katanya iPhone 16 itu belum masuk ke Indonesia karena mereka belum memenuhi komitmen TKDN. Tingkat konsumsi dalam negeri. Iya, jadi kan kalau di peraturan yang di Indonesia, kalau yang belum tahu itu kalau barang-barang kayak gitu tuh at least berapa persen dari komponennya itu harus produce locally kan. Betul. Tujuannya agar industri lokal tumbuh. Lu setuju nggak itu peraturan itu? Sebenarnya kalau ngelihat strategi Apple ya, dia kan masuk gede bikin manufaktur di Vietnam ya sebelumnya kan, itu kan untuk memperlancar supply chain dari Cina juga katanya gitu. Katanya mereka ini karena dikasih tax holiday 50 tahun dan gratis sewa tanah. Tax holiday 50 tahun di Vietnam. Dan katanya mereka minta fasilitas serupa di Indonesia tapi kayak berani-beraninya. Ya karena di sana tuh kalau nggak salah ya itu sampai lebih dari $200 juta mereka investmentnya. Iya, ya berapa kan gitu. Yang mereka masukin itu? Ya kalau di Indonesia tuh komitmennya 100 jutaan lah. 100 jutaan gitu. Udah sempat masuk katanya 90 juta. Nah sekarang yang terakhir mau bikin pabrik di Bandung itu tinggal sisa 10 juta. Kayaknya itu akal-akalan supaya bisa tetap jualan gak sih? Bikin pabrik. Makanya. Iya kan? Gitu. Jadi katanya mereka mau invest bikin pabrik aksesoris gadget Apple. Mungkin apa? Kayak chargernya gitu enggak? Ya mungkin. Atau stiker di belakangnya. Iya nggak sih? Jadi biar bisa mereka cuma 10 juta loh. Itu kan kayak 10 juta tuh berapa? 10 juta itu gaji bulanannya Tim Cook mungkin. Iya 150 miliar kan? Iya. Jadi kalau di Vietnam mereka berapa triliun? 200 triliun ya? Sekitar 200 jutaan. Mungkin yang gue baca sih sekitar 200 jutaan. 250 triliun katanya. 250 triliun. Rupiah. Oh. Jadi kalau udah dikonversi jadi 250 triliun rupiah, di Indonesia cuma 150 miliar. Iya. 256 triliun. 1,6. Padahal pasar Apple itu salah satu terbesarnya di Indonesia kan? Indonesia. Ani-ani di Indonesia coba. Udah sempat kita bahas. Punya 2. Yang 15 sama 16 dijejer. Jadi katanya kalau Apple rilis iPhone baru itu hotel-hotel meningkat okupansinya. Betul. Karena ani-ani langsung bergerak katanya. Jadi di komentar kita di Instagram kita juga pada pro sih Chen. Karena katanya ini salah satu bentuk kedaulatan negara biar nggak dikontrol betul. perusahaan swasta gitu. Betul. What do you think? Ya kalau 16 di ban nunggu 17 lah. Enggak gitu caranya. Gitu. Enggak gitu. Nanti di ban juga ya. Di ban juga. Ya karena 50 tahun itu mengada-ngada. Kalau memang bener ya. Iya. Karena gini ya, kalau lu lihat perusahaan sebesar Apple atau lu pernah lihat nggak sih Google. Yang paling gue pengen nge-highlight arogansinya gitu kan. Kayak Elon Musk tuh waktu itu lagi di forum apa sempat bilang kan waktu dia habis akuisisi Twitter, terus dia semacam di held hostage sama brand. Iya. Kalau lu nggak ngikutin Kita akan ada censorship apa segala macam, gue akan berhenti ngiklan gitu kan. Si Elon kan fuck you. Iya. Don't advertise gitu kan. Nah itu arogansinya karena mereka segitu pedenya bahwa ya gue bigger than a nation gitu ya kan. Kalau kayak gini kan kayak lu tuh konsumen gue doang. Apple tuh ngeliat kita kayak gitu kan. Karena mereka punya fuck you money sih menurut gue. Betul. Yang kayak kan? Strategic partnership misalnya gitu kan. Ya lu gitu. Dan selama ini memang tidak pernah ada
langkah konkret Iya, yang iya. galak dari kita. Benar. Jadi gua rada-rada setuju juga sih. Yang ada Apple ada Huawei, ada Axio, Mito, Heeh. ada ini apa? Antenanya loh. bisa nonton TV. Mito TV ya. Presiden kenapa? Kenapa presiden? Oh presiden juga pakai produk-produk Apple nih Pak Jokowi. Presiden ada. pakai produk Apple. Ini muncul nanti ya fotonya Jokowi, fotonya Pak Prabowo juga pakai Apple. Iya. Gitu ya. Kenapa Nggak ya? pakai broke handphone. Iya. malu lah. Tapi kalau menurut lu ya itu kan mereka pakai Apple dan segala macam. Gua penasaran dari dulu gitu ya. Kan kelihatan banget, jarang banget tuh Pak Presiden Jokowi pegang handphone apa segala macam. Mereka kan punya handphone sendiri. Iya. Di encrypt, security-nya gimana ya? Lu pernah dengar? Lu pernah tahu nggak gimana? Gua nggak tahu kalau presiden Indonesia, tapi yang gua tahu kalau Obama itu pernah cerita waktu dia selesai menjabat dia cerita, zaman-zamanan dia BlackBerry dia pakai BlackBerry. Tapi begitu udah BlackBerry nggak in lagi dia pakai iPhone, tapi iPhone-nya itu hanya bisa nelpon. There is no camera, there is no internet, jadi kayak dummy phone gitu, dan dia cuma bisa nelpon dan mungkin nggak chat, bahkan kayaknya nggak bisa. Kenapa nggak Nokia 3300 aja? Coba di sana. Kenapa nggak landline aja? Asia Hidayah. Jadi Obama pernah bilang ya handphonenya itu kalau dipencet kamera nggak keluar apapun, nggak, jadi kayak Karena dummy phone. security. Jadi dia itu sedih juga sih gitu. Sedih. Mungkin gitu. ini juga yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo pegang itu bukan handphonenya dia loh. Iya. Mungkin ini handphonenya Mayor Teddy. Iya benar. Pakai pulsanya dia terus. Mayor Teddy tiba-tiba Reimburse ada mulu chat pulsa. gitu kan. Ini terus ada yang komennya bilang kalau menurut aku Apple cerdas daripada bayar pajak, pajaknya mereka udah tahu dipakai untuk kaum politikus semua. Ah ini kayak gini nih. Kayak gini nih. Selalu sinis sama negara. Gak boleh lah ya. Nggak boleh. Sinis banget sama negara. Janganlah. Terus ada yang bilang invest ke Vietnam 250 triliun barter sama pajak. Ini tax holiday tadi 50 tahun. Invest ke Indonesia 1,7 triliun. Minta syarat yang sama. Otak di mana otak? Iya, abang jual otak. Iya, benar. Cocol. Ke IKN aja Pak Cook bisa dapat keringanan sehingga 190 tahun. Sayangnya anggota DPR dan buzzernya pura-pura lupa soal IKN. Iya ya? Iya. IKN udah mereda ya? Iya ya? Udah kayak gak ada yang bahas ya? Gimana sih maksudnya? Kayaknya udah berhenti yang goreng ya? Tapi Pak Basuki kan ditunjuk jadi kepala otoritas. Iya. Gitu. Maksudnya ada continuity sebenarnya maksudnya. Tapi emang tax holiday-nya IKN 190 tahun ya? Enggak, itu bercanda doang. Wah, 190 tahun tuh ya. Enggak lah. Itu umurnya tahun, Nabi Musa ya itu ya. 90 tahun. Kalau ada tax holiday 90 tahun VOC masih berkuasa di Indonesia. Udah sih gitu aja sih. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini nih. Itu. Lu lihat soalnya mundur dikit ke Apple gitu kan. Pak siapa namanya Budi Ari. Iya. Budi Ari itu kan sekarang udah jadi Menteri Koperasi. Oh dia ke Menteri Koperasi sekarang? Menteri Koperasi sekarang gitu. Terus ada ketemu sama Komisi 4 DPR. Iya. Masih ditagih kerjaannya dia. Soal Apple. Belum selesai nomornya sama Mutia. Terus kayak kok soal investasi Apple dia dimarahin padahal kan Menteri Koperasi ya. Iya. Gitu. Nah yang paling seru. Iya. Dia ditanya soal Fufufafa belum selesai juga. Belum selesai. Pak itu saya juga marah kalau simbol negara seperti presiden dikata-katain. Dia juga masih banyak kasus belum selesai. Kayaknya sekarang lagi diseret-seret judol juga dia kan karena stafnya 11 orang tuh ditangkap gitu. Salut tapi buat Bu Mutia Hafid ya. Gila ya gebrakannya sih kelihatan ya. Less than 100 days loh. Iya. Apa yang dilakukan Pak Budi Ari selama dia menjabat? Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Banyak. Jadi itu kayaknya memberantas judul termasuk programnya 100 harinya Pak Prabowo nggak ya? Termasuk. Dan ini langsung loh disegerakan loh. Tersangkanya udah mulai lo tau ditangkap. gak? Gue ngerasa ya gebrakan Pak Prabowo ini kan lumayan gila ya. Maksudnya belum ada sebulan ya. Maksudnya judol ditangkap-tangkepin. Terus yang kemarin tanda tangan penghapusan utang nelayan. Petani. Terus dan Antara juga. Yang di Harvest Moon tuh nelayan dihapus-hapusin tuh utangnya. Iya. Terus yang dan Antara gitu. Lo tau gak? Gue tuh jadi nge-sense kayak ini Pak Prabowo cuma 1 periode kayaknya nih niatnya. Iya gak sih? Jadi gercep banget gitu. Ngerti gak lo? Lanjutnya siapa? Siapa lagi? Enggak. Gue nggak tahu sih ya. Gue ngerasa kayak Prabowo apa nih? Enggak lah. Justru ini kerja yang bagus tuh begini karena 5 tahun itu waktu yang singkat. Iya ya. Soalnya nanti tahun ketiga udah kampanye lagi. Jadi 2,5 tahun. Oh iya gitu. benar. Jadi fokus 2 tahun. Benar sih benar. Mudah-mudahan Pak Prabowo umurnya panjang ya 2 periode. Donald Trump aja kepilih. Ini hari ini kan. Hari ini ya. Dia umurnya 78. Wow. Terpilih. Presiden tertua waktu terpilih ya sama kayak Biden lah. Biden terakhir tuh umur berapa ya? 77. Nah sekarang Dia 81 sekarang Biden. dia 81. Gila ya. Iya. 81 cuy. Kayak Trump 78. Trump 78.
Makanya ini pernah jadi beatnya Chris Rock waktu McCain lawan Obama kan. McCain kan waktu itu masih 70-an awal bahkan kan. Si Chris Rock bicaranya gini. How could you make a policy about the future when you are no longer there? Ya benar. Ya nggak sih? Gimana lu bisa bikin sesuatu kebijakan tentang masa depan, di mana lu nggak ada lagi di situ gitu. Benar. Ini Trump juga gimana coba? Dan kalau ngelihat nuansnya di sana gitu ya, itu tuh masih belum jauh-jauh dari liberal versus konservatif kan, gitu kan. Tapi menurut gue kalau sekarang Presiden Trump itu terpilih lagi, kalau cara pandangnya masih menganggap bahwa the bigger half of the American itu cara pikirnya kuno, makanya dia milih Trump, nggak akan menang lagi. Dan gue juga ngebahas ini sih kayak jadi isunya itu emang lebih lekat karena kan ini pertama kalinya Trump menang popular vote kan. Pertama kalinya Republikan menang tuh popular vote. Dia menang semua kan, elektoral menang, popular juga menang. Ini pertama kalinya sejak 2004. Dan mereka bilang bahwa kampanyenya Kamala Harris itu emang sangat liberal sih. Membahasnya LGBT, trans movement. Sedangkan Trump itu lebih ngomong ke hal-hal yang paling basic kayak harga rent naik, groceries naik. Jadi katanya itu lebih kena gitu. Betul. Terus sekarang gue baca di Twitter reaksi orang terhadap kekalahannya Harris juga akhirnya main race card. Oh karena dia perempuan, karena dia black woman gitu. Jadi kayak ya kalau masih kayak gitu argumennya lu gak akan menang sih. Betul gitu. Kalah sih. Sama kayak ini, lu ngerasa gak sih argumen yang mirip-mirip? Karena kemarin kan ketika kemenangan Pak Prabowo, betul di Indonesia, ketika kemenangan Pak Prabowo itu katanya perang sosial medianya itu mereka menang di TikTok. Karena basis votersnya banyak di TikTok kan gitu. Terus banyak yang bilang TikTok kandang monyet. Kan, aplikasi kandang monyet bodoh-bodoh. Iya. Terlalu elitis ya menurut gue. Jadi kayak gue juga ngeliat misalnya lawannya paling dekat kan Pak Anies ya. Betul. Gaya kampanye Pak Anies kan juga desak Anies kan. Betul. Menurut gue itu sangat elitis sih. Betul. Tweetnya pakai bahasa Inggris lagi. Tweetnya Pak Anies pakai bahasa Inggris lagi. Siapa ya? Who cares gitu, ngerti nggak? Maksud bahasa Inggris lagi. Ya juga ya. Jadi maksud gue gini. Segitiganya gitu kan kayak gini ya. Paling banyak tuh di bawah gitu ya. Lu ngomong isu-isu yang lekat sama mereka gitu. Betul. Kalau di Amerika ya sekarang raising prices gitu kan, harga-harga naik. Sementara Kamala Harris ngomongnya ya trans movement, LGBTQ rights gitu kan. Padahal itu kan minority issues. Karena lapar dulu Pak yang diselesaikan. Iya. Perut lapar dulu diselesaikan, punya kerjaan dulu, basic isunya dulu. Di Indonesia apa? Kayaknya semua ngomongin basic isu ya. Makanya makan siang gratis. Gue ngelihat satu wawancaranya Pak Hasyim yang diwawancara sama media luar dari China gitu ya. Itu keren ya, itu keren. Dan kayak visionnya. Kenapa ya ketika Pak Hasyim menjelaskan dalam bahasa Inggris itu lebih make sense gitu. Yang dia bilang ini kan, misi pertamanya Prabowo adalah eradication of poverty. Betul. Itu nomor satu dulu gitu ya. Dan itu kalau misalnya basic foundationnya seperti itu gitu ya, itu jadi make sense gitu ya. Jadi align gitu kan gitu. Kenapa makan siang gratis? Kenapa makan siang gratis itu jadi align gitu. Nah, gua nggak tahu nanti ke depannya impactnya kayak gimana, tapi konsistensi terutama dalam hal komunikasi, komunikasi ke luar negeri, komunikasi ke dalam negeri itu konsisten seperti itu gitu. Dan kayaknya menurut gue pas nonton wawancaranya Hasyim itu juga gue rasa make sense juga. The economic of makan siang gratis itu. Gitu. Sorry, bahas program 100 hari Pak Prabowo. Ini termasuk di dalamnya makan bergizi gratis ya kan. Pemeriksaan kesehatan gratis tuh yang medcheck gratis pas ulang tahun. Medcheck gratis pas ulang tahun. Lah kalau yang kabisat 29? Iya, 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Iya, yang lain dapat 5 kali. Iya. Penuntasan TBC gitu ya, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah itu juga ada. Renovasi sekolah unggulan terintegrasi dengan membangun sekolah di 4 lokasi. Lumbung pangan nasional daerah gitu ya. Total Pak Prabowo itu menghabiskan 121 triliun dalam 7 program 100 hari kerja gitu. Iya. Nah, kalau catatan 100 harinya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini itu kedua ya, berarti yang periode kedua gitu ya. Itu mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nadiem kenapa itu jadi program 100 hari mengangkat Erick Thohir? Ini catatan selama 100 hari. Oh, catatan selama 100 hari yang baru-baru ya. Berencana pindah ibu kota ke IKN, revisi UU KPK gitu ya, Omnibus Law gitu. Sedangkan SBY waktu itu program 100 harinya itu pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme. Oh, masih relevan ya waktu itu ya. Penanggulangan terorisme. Itu yang masih panas ya. Meningkatkan daya listrik, revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Iya. Paling jadi ingat Pak Tom Lembong.
Yang berhasil dicapai itu katanya pelayanan publik. Ini zamannya SBY ya. Waktu proses birokrasi paspor lebih cepat dari 7 hari ke 4 hari. Izin usaha dari 90 hari ke 40 hari gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kelihatan sih. 100 harinya Pak Prabowo kelihatan sih. So far Lumayan ya. gercep ya. So far ya. Gercep. Sebulan ada gak sih? Belum ya? Belum Ada sebulan. Belum sebulan. Gua ngasih kredit lebih sih. Komunikasinya berarti juga bagus. Komunikasi ke publiknya. The way they do the PR-nya itu juga bagus gitu ya. Siapa menteri yang belum kelihatan 100 hari? Siapa menteri yang belum kelihatan Kerjanya. Selama ini, Mbak Ivan, menurut lo? Budi Ari udah. Kan kemarin dicecar. Caimin udah foto di warteg. Udah foto di warteg. Giring udah ngapain? Giring mau menteri. Wakil menteri kan? Oh, Wamen. Ya termasuk lah. Oh, Raffi Ahmad udah kemana-mana. udah kemana-mana betul. Dito udah dewa. Taufik Hidayat udah ngapain? Ya. Belum ada ya? Mas Gibran udah ke pasar-pasar. Iya udah kemarin. kemana-mana. Udah ngeliat MRT gitu Udah ya. ngeliat MRT. Belum pernah lihat MRT dia. Di Solo gak ada. Ngapain? Inspeksi MRT itu ngapain gitu? Veronica Tan udah ngapain? Belum kelihatan juga. Belum. Banyak juga ya, Belum, belum banyak, kelihatan ya. iya. Tolonglah lebih kelihatan Kayaknya lagi. kita negara Indonesia mesti bagi-bagi deh. Misalnya kota Jaksel lu pantau menteri ini, Iya. kota Jakbar lu pantau, bagi-bagi tugas, Iya. bagi-bagi tugas cuy. Karena Menteri yang banyak paling kelihatan menterinya. menurut gua adalah ini Menteri HAM. Ini yang pigai. Oh, Yang minta duit 20 triliun. Aneh banget tuh menteri. Gue berharap kalau ada yang di reshuffle pertama itu menteri itulah. Aneh banget men. Minta 20 triliun programnya untuk sosialisasi. 2 triliun. 20 triliun. 20 triliun ya? Iya. Soalnya budgetnya dia 60 miliar. Berapa? 60 miliar. Kayaknya nyampe ratusan ya, ratusan. Tapi dia, Oh, minta, gitu. dia minta 20 triliun. Programnya nggak jelas. Katanya untuk sosialisasi HAM. Iya. Ya dan satu gini. Gua sempat melihat sekilas waktu sesinya dia sama anggota DPR kan waktu minta budget itu. Nah terus dia bilang bahwa gue mau nambah personel. Sekarang ada 188, gue mau tambah jadi 2.000 ya kan. Saya nanti imbasnya nanti akan ada 100 sampai 200 program kerja saya yang saya tidak perlu jabarkan di sini. Bukan gitu caranya minta uang, Pak. Iya. Hah? 64 miliar kan bener kan budget aslinya. Padahal cara kerjanya kan money follow the program. Kan? Betul. Iya Kalau kan? lu bilang kayak semua nanti masalah HAM di masa lalu akan dapat kasih. Iya. Gitu. Sri Mulyani langsung approve. Iya, gitu. langsung proof gitu. Jadi kalau ditanya programnya apa gitu, negara dapat apa? Dapat pegawai. nggak jelas sih. Gue berharap kalau ada menteri yang pertama di reshuffle, gue Iya. Iya. Oh, rasis. enggak. Saya tidak ada bahasa rasnya. Siapa lagi menteri yang kelihatan sekarang? langsung ganti topik. AHY kelihatan nggak? Belum. Iya ya. Ya, gitulah ya. Ya. Ada lagi nggak? Apa ya? Udah itu. Nggak ada komen-komen. Nggak ada komen di bawah. Ini hasil culture. 100 hari kan belum naik. Oh, 100 hari programnya belum naik. Ya. Nah, 100 ngomong-ngomong soal 100 hari. Nah. Kan bekerja keras ya mereka. Oke. Gue penasaran bridgingnya kemana nih? Iya kan? Oke, Ya kan? terus? 100 hari lu bayangin dari deretan tadi berapa? Ada 10 yang pengen dicapai dalam 100 hari itu mereka harus bekerja keras. Mereka harus berhasil. Mereka harus lembur. Lembur. Hasil ya. Hustling gitu kan. Dituntut pasti pekerjaannya, Iya. dituntut result. Sama seperti halnya Iya, oke. anak-anak muda sekarang nih, Hasil culture. dituntut untuk bekerja ekstra. Hasil culture ini baru apa udah lama sih? Atau hanya istilahnya aja baru sekarang? Kalau sebenarnya istilahnya di Amrik dari tahun 70, dari 70 habis mereka kelar Great Hippies. Depression ya. Oh iya, 70 Hippies nggak tahu deh movement gue. Jadi memang ada upaya-upaya untuk mereka do the extra gitu kan. Nah, ini yang diadopsi sama anak-anak sekarang tuh kalau lihat di kafe, bukan sekarang ya, mungkin udah Iya. 10 tahun. Bahkan Big Alpha. Iya. Big Alpha lahir dari hustle culture gitu kan. Lu bayangin dulu kita Sabtu Minggu Ngerjain Big Alpha ya. kerjain Big Alpha gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada hustle culture tuh nggak ada Big Alpha. Hasil culture itu lahir dari keinginan atau kebutuhan sih menurut lo? Both. Kayak orang-orang mulai mencari sampingan gitu. Iya. Atau karena opportunity-nya datang gitu. Lebih mudah bikin sampingan. Biaya hidup di Jakarta rata-rata katanya kan 14 juta. Iya. UMR-nya? Iya sih. Gitu. Ya. Iya. Jadi Itu 14 juta kata apa? Kata Ahok ya?
Nggak ada tadi populis. Iya, terus emang dan opportunity-nya emang mempermudah juga gitu kan. Kayak zaman dulu kan lu mencari sampingan apa gitu. Betul. Sekarang Betul. part timer udah ada websitenya. Kalau lu punya skill yang spesifik bisa lu jual gitu. Betul. Dan kayaknya gini, pengakumulasian wealth itu kayaknya kok lebih mudah zaman dulu ya. Karena gini, kayaknya dulu orang-orang tua kita gitu ya berangkat pagi pulang jam 6 sore. Iya. Dapat buat duit aja gitu Iya, kan. iya. Cukup buat keluarganya Dan gitu. orang-orang yang nggak terekspos informasi itu akhirnya menjadi sangat segelintir ya terkelompok dan mereka yang tajir gitu. Sekarang kan udah lebih luas gitu. Lu bisa bikin sesuatu dari sampingan lu gitu. Betul. Dan katanya jumlah freelancer atau orang yang kerjanya double di mana Jakarta sampai 36%. Wow. Sampai 36%, Pak. Yang double work gitu. Iya. Bukan yang kerja di sektor informal. Yang kerja di sektor informal, oke, paruh oke. waktu. Oh iya gitu. Apalagi sekarang cari kerjaan juga susah. Iya, ini pekerja paruh waktu juga meningkat 199.000 ini jiwa ya. Iya. Atau meningkat 22,85% dibandingkan Februari tahun lalu. Tapi lu ngelihat spiritnya, lu setuju nggak spiritnya hustle culture ini? Setuju gua. Setuju. Gua. Kenapa? Karena kalau lu pengen strive ya, anjir strive bahasa Indonesia apa ya? Strive. Berjuang, bertahan. Iya bertahan gitu kayak you need to take that one extra step yang orang nggak mau ngambil. Ngerti nggak? Ya nggak? Yang orang secara umum in general orang tuh segini gitu. Lu berani nggak ngambil sedikit ya gitu. Nah, yang membuat perbedaan kan yang sedikit ini gitu. Ngerti nggak lu? Betul. Jadi gua pro aja sih gitu. Jadi lu pro orang push your limit gitu ya. Mungkin bekerja di luar jam kerja, Apalagi kalau cari laki-laki ya. tambahan gitu. Mungkin ini terdengar Laki-laki. mungkin ini terdengar agak seksis tapi menurut gua terutama laki-laki gitu. Karena kita hidup di society di mana value laki-laki dinilai dari kemampuan dia cari duit. Gak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain men, nggak ada yang Kenapa peduli ya? cuy. Iya, nggak ada yang Makanya peduli. pertanyaan kita pertama ketika ketemu orang kita nanya kayak lo kerja di mana? Karena itu jadi parameter untuk ngasih sebanyak apa respect yang pengen kita berikan. Oh wow. Ya nggak? Masuk akal nggak? Iya, Ya kan? iya. Jadi kalau lu Bener-bener. ngerasa dia kerja biasa aja, nggak terlalu respect gitu. Agak tai sih, agak fucked up. Itu di society-nya. kepala lu atau di kepalanya society? Di kepala gua sih. Itu toxic masculinity. Ini toxic masculinity gua. Tapi masuk akal nggak? Iya, Lu iya, setuju iya. nggak? Gue in ways karena gini ya, perdebatan hustle culture ini selalu nanti ditabrakin sama work life balance. Oh iya. Ya kan? Banyak orang mengejar itu juga gitu. Nah, definisi work life balance ini yang kadang gue tidak selalu sepaham. Apa tuh? Buat orang-orang kadang work life balance itu artinya 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam personal Main, life lo gitu kan. Ya kalau sekarang opportunity-nya di luar sana untuk lu mau bisa strive atau bisa stand out dari yang lain itu mengharuskan lu ngambil waktu lebih banyak daripada 8 jam. Ya itu yang harus lu lakukan, tapi bukan berarti hidup lu nggak balance kalau kayak gitu kan. Betul. Itu about putting your priority itu yang mana dulu. Dan kadang emang harus ada sacrifice that needs Iya, to be made kan iya, gitu iya, kan. gitu. Kayak ya lu mau gimana, mau work life balance masing-masing 8 jam kerja gitu. Iya, Gua, iya. kalau Definisi gua- work life balance-nya sih menurut gue agak Debatable ya? menipu. Iya. Gitu. Karena at certain point gitu kayak lu harus mengorbankan sesuatu gitu. Misalnya gini kayak gue dulu kerja terus gue pengen S2 gitu ya. Dan mempersiapkan S2 itu kan sampai tengah malam gitu. Ya akhirnya yang gue korbankan jam Iya. tidur gitu. Betul. Jadi emang harus bikin sesuatu sih, dan itu kan termasuk juga hustle culture juga kan. Betul. Tapi jangan juga di translate sebagai Modern overwork, Oh, ya burnout. kan? Ya apa namanya? Eksploitasi gitu. Kita harus punya garis yang jelas, mana hustler, mana hustling, mana exploited gitu. By the way, kenapa kita pengen bahas hustle culture ini, Chan? Karena lagi rame aja. Lagi rame aja. Oh gitu. Iya. Belum ada yang pengen di Nggak Sampaikan gitu. ada. Jadi kita harus pisahkan mana lu ngerasa dieksploitasi dan mana lu ngerasa emang ini gue ngerjain ini karena gue punya tujuan tertentu gitu kan. Oke, ya, setuju sih. Karena kayak lu bayangin, lu dulu ya kita kan dulu di IWA ya, Iya, gitu iya. kan. Kita masukin timesheet tuh. Iya. Kan ketahuan kita seminggu kerja berapa jam kan. Iya, gitu. iya. Itu kayak Yang banyak dipotong itu kan. ya kenapa gue ngomong soal overwork tadi ya gitu. Karena yang baru-baru ini kejadian tuh lu baca nggak yang kasus di India? Yang anak IY. Yang anak EY. Iya. Ya, anak EY ibunya ngirim surat ke chairman EY. Panjang Ya lebar kan. Iya, karena anaknya yang umur 26 tahun itu meninggal. Dan indikasinya karena overwork gitu ya. Indikasinya overwork, working weekend sampai malam, lupa istirahat apa segala macam gitu. Karena itu kan sangat disayangkan sebenarnya Iya, gitu. iya. Jadi
menurut gua spiritnya tetap harus dijaga, tapi you have to be able to recognize di mana, di titik mana lu ngerasa lu dieksploitasi. Iya. Gitu, baik oleh diri lu sendiri maupun oleh orang lain gitu. Oh, oke. Ya, Jadi emang gimana kalau kalian setuju nggak dengan hustling culture itu? Ini udah banyak banget ya hustle culture di Indonesia gitu. Iya. Menurut lu sentralnya di mana? Di industri-industri kreatif sih menurut gue. Industri kreatif ya. Karena mereka yang penetrasi untuk Kota-kota kreatif di Indonesia kan Bandung gitu, Betul, Jogja betul, gitu betul. ya. Iya, Karena kan paling banyak band dari sana. paling banyak distro gitu kan. Iya. Ya gua distro zaman dulu 2000 banget, 2005 banget distro. ya kan dulu distro munculnya di kota-kota kayak gitu gitu ya kan. iya. Purworejo ada distro nggak? Nggak ada. Pakai kemben mereka masih itu. Ya, kata gua. Oh iya dia orang Purworejo nggak apa-apa ngecengin. Ya udah, coba kita lihat reaction nih Chen. Ini video apa nih di chat oleh tim kita nih? Aduh, nih Awas wild card nih. wild card nih nggak tahu apaan. Ya coba digedein dulu deh. Mana suaranya? Ya mana suaranya? Ulang. Sebentar. Paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Saya nggak perlu bertanya, jadi jangan berbalik pantun. Yang penting no comment ya enggak. Silakan. Saya nggak ada bertanya, nggak mau bertanya. Cukup. Ini daerah mana? Mungkin ini introspeksi kepada KPU untuk agar seperti ini tidak terjadi. Sehingga saya juga tidak bertanya kepada senior saya. Terima kasih. Mungkin kami dari paslon nomor 1 tidak perlu juga bertanya. Karena bagaimanapun juga semuanya teman. Terima kasih. Ini tadi kita di awal ngomongin optimisme. Optimisme Hancur. pemerintahannya Pak Prabowo. Kembali hancur di pusat. Ya udah optimis gitu loh, udah Iya, di iya. sweet gitu naik awan kinton. Jancuk. Gini ya maksud gue ya kalau kayak gini ya udahlah nggak usah pilkada, sweet aja gitu bertiga calon tadi nggak usah nanya-nanya gitu, ngabisin duit gitu, ngerti nggak lo? Ini with all due respect, Iya. small ya, Iya. meskipun small with all due respect, which is very small. Gue tuh nggak percaya orang-orang ini bisa memimpin. Iya. Kan? Ini daerah mana sih? Nggak tahu. Daerah mana? Nggak tahu. Gitu. Maksudnya ya kalau memang misalnya ada prosedur di mana lu harus berdebat Iya, gitu ya, debat meskipun lah, gitu. berdebat lah meskipun hanya mungkin formalitas atau apa gitu. Hanya singkatan juga nggak apa-apa ya. Gitu Iya, gitu. Maksud gua rakyat lu ini loh, Iya. mau difasilitasi untuk ngerti lu gitu ya. Itu jadi mereka tiga-tiganya nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Gila. Aduh. Udahlah. Nah, capek. Hilang optimisme di awal Iya, tadi gue. ini sedikit ya. Ini apa nih? Budi Ari tahu 11 ASN Komdigi tersangka bingung jelas. Saya pasti enggak. Saya pasti nggak terlibat. Gimana? Kok ada ya orang yang perilakunya? Gue nggak boleh ngomong gitu. Boleh aja. Who cares? Kita butuh viral. Enggak. Di pip gitu ya. Tapi gini. Perilaku dan pipnya sama. Gue pernah nonton satu series yang mirip banget statementnya gini. Dia bilang gini. Suits, lu nonton Suits gak? Nonton. Jadi ada salah satu episode di mana ada satu CEO di mana CFO-nya tuh melakukan fraud kan. Oh iya. Terus dia bilang ke Harvey, I swear to God, I didn't know any Iya. of this gitu kan. Yeah, Gue gak tahu apapun tentang ini. Terus Yeah. kata-kata Harvey-nya tuh bilang, tau gak, ingat kata gue, It's my job to. it's your goddamn job to know, kata dia. Oh iya. It's Ya kan? goddamn job. Jadi ini sama nih kayak. Iya. Oh benar. Ini tujuan apa? Lu harus tahu men 11 orang komdigi di bawah lu Padahal tuh. ya. Waktu periodenya Jokowi dia sempat nyebut inisial kan. Iya, Kalau iya. nggak salah. Dia Iya, orang yang sempat nyebut inisial. Udahlah semua tahu gitu. Iya, di iya, belakang siapa. Berhentilah jangan. Dan kan kayak Nggak dilakukan juga apapun ya. Ini tuh it's your job pak to know mereka ini backing gila ini judul orang. gitu. Gue belum nemu lagi orang semenyebalkan ini. Menteri Mukanya aja Koperasi. ngeselin ya? Iya. Gue penasaran kalau dia ngaca tiap pagi tuh kayak dia kesel sama mukanya Di sendiri rumahnya ya. nggak ada kaca. Di rumahnya. Papa harus Tiap berapa pagi itu pas lagi? bangun kaki Pokoknya pembantu di rumahnya dia rutin tuh tiap pagi nyapu pecahan kaca. bikin teh kayak enggak ya.
Ya pecah lagi. Jadi dia tiap hari beli kaca, pasang lagi baru. Kesel banget gue ngeliat dia. Ini udah. Kenapa dia masih dipilih Pak Prabowo? Enggak, maksud gue ya kayak. Dia yang sekarang Menteri Koperasi. Menteri Koperasi lagi. Pak Teten udah nggak lagi ya? Kan dia menteri koperasi tadi kan. Iya, Pak Teten sekarang apa? Nggak tahu ya? Gila ya. Orang kok sasai dewe ini kan. Ini apa? Asal jeplak nih. Ada perempuan yang minta mahar 50 juta, tanggapannya seperti apa sih Pak? Kalau saya sih masalah mahar ya nggak seberapa kalau segitu ya. Cuman kan paling kagak kita survei dulu perempuannya. Kira-kira gurih nggak tuh perempuan, ya kan pulen nggak. Takutnya kalau kita kasih mahar segitu terus perempuan ngegenye ya kan. Atau misalnya perak lah gitu. Perak, nasi. Saya mah saya mahar aja. Kalau memang perempuan gurih mah pulen mah ya kan lebih dari itu kita tambah. Ormas apa ini? Bajunya apa itu? Bajunya apa itu? Baju Gue tak familiar ya. Ya, biasanya suka menjaga kawinan ya. Familiar, aduh apa ya? Biasanya terlihat di parkiran-parkiran ya. Cannot recall nih namanya. Kayak pop apa gitu. Depannya pop gitu. Yang ketuanya nggak pemuda lagi. Jadi itu setelah menyamakan perempuan dengan permen, dengan apa gitu. Ini pertama kalinya disamakan gue mendengar dengan nasi sih. Gurih dan pulen. Gengnya. Jadi kalau 50 juta ntar perak, Cen. Iya, mahar. Tapi ini juga jadi perdebatan ya. Selalu rutin gitu kayak gimana gitu. Berapa nilai nominal uang yang layak. Iya kan untuk dipersembahkan. Ya gue nggak expect banyak dari anggota ormas tadi untuk punya pemikiran lebih dari itu sih gitu. Ngerti gak sih lo? Tapi 50 juta dia ready Pak katanya. Dia ready, itu bukan masalah katanya. Bukan masalah. Iya, tapi at least dia harus dicobain dulu katanya dia. Biar gurih apa pulen atau enggak gitu. Atau pernah beli beras porang aja Pak. Gak mau komen, gue gak berani komen kalau gue ormas yang itu. Iya. Udah, tutup Cen. Jangan lupa follow semua sosial media kita. Ada di Instagram, ada di Instagram, di X, di sekarang makin banyak TikTok, bokep ya? Atau? di TikTok, di YouTube paling penting. Di YouTube paling penting. Kita udah 100 episode nih, viewsnya segitu-segitu doang. Ayo dong. 1 juta episode kita episode telanjang. 1 juta subscriber. Enggak. 1 juta subscriber kita jadi manusia silver. Iya, telanjang. Emang fetis aja. Emang pengen telanjang aja gitu. 4.000 deh di nego. Ya udah, gue Tirta. Gue Vincent. Dah. Hai.